Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait activity yang pertama pada exercise 7 pada Visio X ini. Jadi kita akan pada exercise 7 ini terkait praktikum respirasi, dan pada activity yang pertama kita akan membahas terkait volume dan kapasitas dari respirasi. Jadi diharapkan teman-teman sudah akan mengetahui bagaimana istilah-istilah yang penting pada volume paru dan kapasitas paru. Diharapkan teman-teman juga sudah mengetahui nantinya bagaimana kerja dari otot pernapasan normal dan otot pernapasan tambahan. Dan diharapkan juga nanti kita akan mengetahui bagaimana efek perubahan volume dan tekanan pada rongga dada atau kita sebut cavum thorax selama proses ventilasi paru. Jadi diharapkan nanti juga kita akan mengetahui bagaimana efek dari perubahan airway radius dan bagaimana jika terjadi resistensi atau tahanan dari aliran udara pada saluran pernapasan. Teman-teman diharapkan dan diwajibkan telah membaca dan memahami pada bagian introduction ini supaya kita bisa tahu bagaimana kerja dari otot pernapasan dan kapan kerjanya otot-otot pernapasan tambahan, kapan diperlukan, serta otot-otot apa yang terlibat. Diharapkan teman-teman sudah mengetahui istilah-istilah dan kadar normal dari volume paru, kapasitas paru, seperti ini, volume tidal dan seterusnya, vital capacity, total lung capacity, FVC dan FEV1. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah kuis sebelum mulai praktikum. Diharapkan teman-teman juga akan menjawab dengan baik. Di sini akan nanti dicek jawabannya sendiri. Nah, kita masuk ke bagian praktikumnya. Jadi di sini kita akan dipandu dengan tulisan yang ada di sebelah sini. Jadi kita perhatikan bahwa ini adalah istilahnya ini adalah sebuah paru yang dihubungkan dengan saluran pipa. Yang saluran pipanya ini kita bisa akan tentukan bagaimana ukuran dari saluran pernapasan tersebut. Jadi kita permisalkan ini adalah trakea atau saluran pernapasannya yang kita bisa atur kontrol bagaimana nanti airway radiusnya atau ukuran dari saluran pernapasan tersebut. Nah, note that the airway radius is set to 5 mm. Jadi kita perhatikan bahwa radius airway-nya kita pasang pertamanya pada 5 mm. Kita akan klik start untuk memulai pernapasan normal dan melihat bagaimana baseline respiratory volume. Jadi kita akan melihat bagaimana volume dari dan batasan dari volume pernapasannya. Nanti kita bisa lihat dari layar ini yang sebelah hitam di sini. Dan kita akan memperhatikan baik-baik bagaimana volume tidal dari hasil kontraksi dan relaksasi oleh diafragma. Jadi di sini yang bekerja adalah diafragma, karena di sini yang kita akan lakukan adalah normal breathing patterns, adalah pernapasan normal. Kita klik start. Nah, di sini teman-teman perhatikan baik-baik bahwa parunya mengembang dan mengempis akibat dari kontraksi diafragma pada pernapasan normal, dan kalian teman-teman lihat di sini bagaimana volume yang konstan yang terjadi pada volume tidal pada orang normal tersebut. Nah, kita record data, lalu kita record data supaya datanya dimasukkan di sini. Kita clear tracing. Nah, kita lihat di sini kita akan menyelesaikan perhitungan volume dan kapasitas paru selanjutnya. Jadi kemudian kita akan nanti klik start untuk memulai pernapasan normal. Jadi setelah pernapasan normal, selama 10 detik pernapasan normal, kita akan klik ERV. Jadi pada ERV ini, ERV kita tahu bahwa itu adalah expiratory reserve volume, yakni volume udara yang tersisa setelah ekspirasi normal. Jadi pasien nanti paru ini akan berekspirasi semaksimal mungkin setelah inspirasi normal. Jadi kita akan bedakan dengan FVC nanti supaya kita bisa tahu bagaimana volume
udara yang masih dapat diekspirasikan setelah ekspirasi biasa. Setelah 10 detik berikutnya atau pada detik ke-20, kita akan klik FVC atau Forced Vital Capacity, yang nanti di mana pasien akan menghirup udara semaksimal mungkin, inspirasi semaksimal mungkin, lalu ekspirasi juga semaksimal mungkin. Ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana volume udara yang dapat dihirup dan dihembuskan semaksimal mungkin. Nah, pada saat kita klik IRV, di sini kita paru ini akan berkontraksi pada musculus intercostal internusnya dan juga pada otot-otot pada perutnya, abdominal wall muscle, jadi otot dinding perut. Jadi kita tahu bahwa musculus intercostal internus itu adalah otot inspirasi, otot ekspirasi dan tambahan yang akan bekerja pada saat ekspirasi tambahan. Jadi jika kita tahu bahwa ekspirasi normalnya itu bekerja dalam keadaan pasif, yang terjadi pasif maksudnya dia tidak membutuhkan energi karena dia adalah hasil dari proses relaksasi diafragma. Nah, pada saat diafragma berrelaksasi secara normal, maka itu akan terjadi ekspirasi secara pasif. Dan jika dia disebut ekspirasi secara aktif, maka sudah ada otot-otot yang bekerja untuk membantu menghembuskan udara tersebut. Maka di sini yang bekerja adalah musculus intercostal internus dan musculus yang ada nanti di dinding perut. Ya, di sini kita akan klik FVC, lalu akan berinspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal. Ya, perhatikan ya, kita akan klik start. Lalu pada 10 detik pertama kita akan klik IRV, lalu FVC. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah inspirasi normalnya naik, lalu dia akan turun semaksimal mungkin untuk menghitung IRV. Nah, di sini sudah tertera IRV-nya, lalu tidal volumenya, inspiratory reserve volume, maksudnya udara yang masih dapat dia hirup kembali setelah dari inspirasi normal, dan ia akan hembuskan semaksimal mungkin dan secepat mungkin, dan itu yang disebut dengan vital capacity. Nah, vital capacity, lalu ini adalah total lung capacity, di mana total lung capacity merupakan hasil akumulasi dari vital capacity dan residual volume. Nah, di sini kita akan record data. Nah, di sini teman-teman akan menjawab dari pertanyaan berikut. Stop and think question. Which muscle contract during quiet expiration? Jadi otot apa yang bekerja pada ekspirasi yang normal? Saya jawab sembarang dulu ya. Nah, minute ventilation, dan di sini kita akan diminta untuk menghitung udara yang dihembuskan dan diinspirasikan dan diekspirasikan secara normal dalam 1 menit. Udara yang flows into and then out of the lungs ya, jadi diinspirasikan dan diekspirasikan dari paru selama semenit. Jadi itu perhitungannya itu kita ambil volume tidalnya 500 ini dikalikan dengan jumlah pernapasan dalam 1 menit. Jadi 500 dikali 15. Coba kita hitung sama-sama. 500 kali 15 sama dengan 7.500 ml per menit. Total udara yang kita hembuskan dan kita hirup dan hembuskan selama semenit. Kemudian kita submit data. Predict question, ini teman-teman baca sendiri lagi supaya teman-teman bisa memperkirakan jawabannya. Saya jawab sembarang ya, tidak usah diikut yang ini. Kita akan mencari tahu lagi bagaimana efek dari perubahan dari airway radius pada fungsi pernapasan. Jadi
Di sini kita akan diminta untuk mengurangi airway radiusnya menjadi 4,5 mm. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada sebelumnya, di mana kita akan klik start, lalu kita ERV pada detik 10 pertama, dan FVC pada detik ke-20. Nah, supaya kita bisa nanti membandingkan apakah betul ada efek dari perubahan airway radius terkait volume dan kapasitas dari paru. Kita klik start, ERV, dan FVC. Jadi kalau melihat dari layar ini, kita sudah bisa lihat ya bahwa ada perubahan. Ya, kita lihat garis yang kuning dan warna biru ini, dan secara datanya ternyata memang ada perubahan. Kita record data dulu. Kita lihat bahwa terjadi penurunan dari beberapa volume paru, seperti kita lihat di sini yang pertama, berkurangnya flow-nya, mililiter per menitnya itu tadi berkurang, yang tadi kita kalikan ternyata dia berkurang atau dalam semenit. Nah, volume tidalnya juga berkurang, ERV-nya dan IRV dan ERV-nya berkurang. Nah, ada residual volume yang bertambah, ada vital capacity yang berkurang, FEV1 juga berkurang, dan kapasitas total parunya juga berkurang. Nah, lalu kita akan terus mengurangi airway radiusnya hingga mencapai 3 mm. Jadi kita perlahan mengurangi setiap 0,5 mm. Jadi kita kurangi lagi, lalu kita start lagi. Perhatikan lagi, kita klik lagi ERV pada 10 detik pertama, lalu FVC pada 10 detik selanjutnya. Ya, ini mungkin agak cepat tadi ditekan. Lalu kita klik record data lagi. Nah, kita bisa lihat lagi bagaimana perubahan yang terjadi pada airway radius 4 mm. Lalu kita kurangi lagi 3,5 mm. Start, baru kita ERV lagi, lalu FVC lagi. Jadi tadi ini yang pada detik 4,0 pada radius 4 mm tadi ini agak cepat ditekan FVC-nya, ya harusnya dia di sini. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, terus kita lihat datanya, record data lagi pada 3,5 mm. Kita lihat perubahan yang terjadi. Terus kita kurang lagi pada airway radius 3 mm. Start, ERV, dan FVC. Nah, kita lagi record lagi datanya, dan kalian teman-teman bisa melihat secara data di sini ya, dan di sini juga secara grafik kalian bisa lihat bagaimana perubahan volume paru yang terjadi akibat pengurangan dari airway radius. Jadi ada yang berkurang dan ada yang bertambah dari komponen berikut. Nah, terus kita akan menghitung lagi bagaimana FEV1 dalam persentase FEV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second dalam 1 detik pada radius 5 mm. Jadi cara menghitungnya itu di sini katanya kita bagi FEV1 dengan VC. VC ini equal to the FVC, sama dengan FVC kan. Untuk menghitung itu harusnya FEV1 dibagi FVC, dan di sini FVC sama dengan VC, maka kita bagi FEV1, kita ambil pada radius yang 5 mm. Kita lihat FEV1-nya itu, lalu kita bagi dengan VC-nya atau FVC. Hasilnya itu dikali 100%. Lalu kita masukkan di sini. Nah, lalu ini kita hitung lagi bagaimana FEV1%-nya pada radius 3 mm. Kita lihat radius 3 mm, lalu kita ambil FEV1-nya dan dibagi dengan VC-nya. Nah, ini kita hitung lagi bagaimana FEV1%-nya pada radius 3 mm. Kita lihat radius 3 mm, lalu kita ambil FEV1-nya dan dibagi dengan VC-nya. Nah, ini kita hitung lagi bagaimana FEV1%-nya pada radius 3 mm. Kita lihat radius 3 mm, lalu kita ambil FEV1-nya dan dibagi dengan VC-nya.
Lalu kita kali 100, kita dapatkan hasilnya. Kita submit data, dan kita telah selesai untuk pada activity yang pertama. Lalu kita submit. Dan teman-teman akan menjawab sendiri bagaimana pertanyaan-pertanyaan setelah praktikum tadi. Ya, saya rasa sekian untuk activity yang pertama. Semoga teman-teman dapat mengartikan dengan baik. Jika teman-teman masih ada yang kurang dipahami, bisa diulang kembali videonya dan bisa segera ditanyakan ke pada saat praktikum. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.